Hai guys, bagaimana kabar kalian? Saya doakan selalu diberikan kesehatan. Oke, buat kalian yang suka ngetrip, kali ini SC Film akan menceritakan alur film animasi berjudul The Big Trip. Film ini disutradarai oleh Natalie Nilova. Sesuai judulnya, The Big Trip bercerita tentang seekor beruang dan teman-temannya melakukan perjalanan jauh sampai ke negeri Cina demi untuk mengantarkan bayi panda kepada kedua orang tuanya nan jauh di sana. Oke, mau tahu keseruannya? Langsung aja kita ke jalan ceritanya. Cerita diawali di sebuah hutan bambu. Seekor piton hendak memangsa si bacil untuk sarapan paginya. Si bacil itu pun lari menyelamatkan diri. Piton mengejarnya sampai masuk ke kawasan panda. Bang Panda memperingatkan si piton agar tak mengganggu hewan di hutan jika tak ingin berurusan dengannya. Di tempat lain, beruang bernama Mik-Mik yang terbangun dari tidurnya mendapatkan sebuah surat bahwa Oscar temannya akan meluncur ke bulan menggunakan roket buatannya. Kemudian, datang teman tupainya, mengajak Mik-Mik untuk pergi melihat Oscar menerbangkan roketnya. Tetapi Mik-Mik tak mau ikut dengannya. Tak lama datang lagi si rusa yang juga mengajaknya datang melihat Oscar. Tapi Mik-Mik tetap menolak. Datang lagi temannya Steve yang agak bolot juga menawarkan hal yang sama. Mik-Mik yang kesal berteriak dengan keras. Tentu ada alasan tertentu kenapa Mik-Mik tak mau diajak melihat Oscar. Not my friend. He's not. Para binatang menyaksikan Oscar dengan roket rakitannya akan terbang ke langit menuju bulan. Roket pun berhasil meluncur. Tapi tak lama kemudian, roket itu tiba-tiba meledak. Mik-Mik yang sedang mengatur sarang lebah melihat benda berjatuhan dari langit. Ternyata itu serpihan roket Oscar yang jatuh bersama Oscar, yang kemudian menimpa sarang-sarang lebah, yang membuat para lebah malah mengejar mereka. Terlihat beberapa burung camar sedang terbang membawa bungkusan berisi bayi hewan yang akan dikirim ke belahan dunia. Salah satu burung camar bernama Carl berada paling belakang dengan membawa bungkusan berisi bayi panda. Carl selalu salah dalam melakukan pengiriman. Tahun lalu saja dia mengirim bayi zebra kepada keluarga kuda. Hal itu membuatnya selalu dicemooh oleh kawan-kawannya. Try to take that baby to a bear, Carl. Oh, don't you? Di tengah penerbangan, dia terkena serpihan roket Oscar yang membuatnya terjatuh di dekat rumah Mik-Mik. Karena bingung, dia menaruh bungkusan bayi panda itu di halaman rumah Mik-Mik. Sementara itu, terjadi pertengkaran antara Mik dan Oscar. Jadi walaupun mereka berteman, tapi Mik tak suka dengan Oscar yang dianggap halu karena melakukan hal-hal di luar nalar. Oscar pun meminta maaf karena telah menghancurkan sarang lebahnya. Di tengah konflik yang terjadi, mereka mendengar suara yang berasal dari bungkusan di halaman. Setelah dibuka, terlihat bayi panda yang sangat menggemaskan. Mereka heran siapa yang meletakkan bayi panda itu di sini. Saat melihat wajah si panda kecil yang memelas, Mik merasa panik karena dia tak pernah melihat bayi panda sebelumnya. Panda kecil menangis ingin minum. Karena tak punya susu, mereka memberi panda kecil air kelapa. Mik memutuskan pergi sendiri mengembalikan bayi itu ke orang tuanya. Sesuai petunjuk pada peta, Mik harus berlayar ke hutan bambu melewati sungai menggunakan rakit miliknya. Oscar ingin sekali ikut dengan Mik mengantarkan panda kecil. Tapi Mik melarangnya karena Oscar hanya akan menjadi pengganggu. Tapi Oscar yang pintar punya ide. Diam-diam dia bersembunyi di bawah rakit dengan bernafas menggunakan ranting berongga. Tapi usahanya itu diketahui oleh Mik.
Mick yang penasaran meniup ranting itu yang membuat Oscar menggelembung terbang seperti balon yang kempes. Dan kemudian masuk ke ruangan panda kecil. Si panda kecil menangis karena terbangun dari tidurnya. Mick malah lari ketakutan melihat panda menangis. Nyanyian Oscar berhasil menenangkan si panda. Karena dirasa berguna, Mick mengajak Oscar untuk menjaga panda kecil. Mereka berdua berlayar bersama sekarang. Di atas langit, seekor burung pelikan yang nyentrik bernama Duck melihat rakit Mick dari kejauhan. Dia pun menghampiri Mick dan Oscar. Karena tak punya tujuan, Duck meminta izin untuk bergabung bersama mereka. Tapi Mick menolak, ada tamu asing di rakitnya. Si panda menangis lagi. Oscar bernyanyi tapi dia tak berhasil menenangkannya. Duck malah yang dapat menenangkan si panda. Mick kemudian mengajak Duck untuk ikut berlayar bersama. Malam pun tiba. Di tengah hutan, seekor serigala penakut bernama Janus sedang dihantui oleh bayangannya sendiri. Selama ini, Janus hidup dalam ketakutan. Halusinasinya menyuruh Janus untuk selalu takut dengan hutan dan isinya. Tapi Janus tak ingin dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Dia mencoba melawan tapi tak mampu. Dia pun selalu dikejar oleh rasa takutnya sendiri. Janus pergi berlari keluar dari hutan. Sementara itu, Mick dan lainnya beristirahat di pinggir sungai. Mick bermimpi. Di dalam mimpinya, Mick menganggap Oscar sebagai anaknya sendiri. Meskipun Oscar teman yang selalu mengganggunya, tapi Mick tetap sayang dengannya. Mereka berdua pun terbangun. Oscar juga memimpikan hal yang sama. Mereka berdua merasa agak canggung satu sama lain. Tak lama kemudian, Janus yang berlari sampai ke tempat Mick. Masih dalam perasaan takut, dia pun memperkenalkan dirinya. Panda kecil kembali menangis. Kali ini Oscar dan bahkan Duck tak mampu untuk menenangkannya. Kemudian si Janus melolong. "Au!" Mendengar itu, panda kecil malah tertawa. Dianggap membantu, Mick kembali merekrut anggota baru dalam perjalanan. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, terdapat harimau yang kesepian. Bukannya mencari mangsa, harimau bernama Amor malah mencari teman. Dia berjumpa lebah yang sedang hinggap di bunga. Dia ingin menjadi teman si lebah, tapi lebah lebih memilih meninggalkannya. Malang nian nasib si Amor karena tak punya teman. Kembali lagi ke kawanan Mick. Mereka sekarang melewati aliran sungai yang berkabut. Ternyata tempat yang mereka lewati banyak sekali batu besar dan jeram deras. Rakit mereka terombang-ambing. Duck kemudian membawa panda kecil terbang ke atas sambil melihat ke tepian sungai yang aman. Belum sempat mereka menuju tepian, rakit mereka hancur karena menabrak batu besar. Mick dan kawan-kawan terdampar ke tepi sungai. Karena peristiwa itu, Mick malah menyalahkan Oscar dan semua temannya. Panda kembali menangis. Sekarang tak ada yang mau membantu Mick menenangkan si panda. Akhirnya, dia sendiri mencoba menirukan Oscar, Duck, dan Janus dalam menenangkan panda. Tapi usahanya sia-sia. Panda kecil malah tambah menangis. Sampai si Amor datang menemui mereka. Melihat Amor, panda kecil tersenyum bahagia. Lagi-lagi Mick menambah anggota baru dengan mengajak Amor ke kawanan mereka. Berangkatlah mereka berlima dengan berjalan kaki. Singkat cerita, mereka melewati gurun Gobi yang sangat panas. Panas terik tak menjadi halangan mereka mengantar si panda. Setelah seharian berjalan, akhirnya mereka sampai di tembok besar Cina.
friends, the Great Wall of China. Sekarang mereka harus mencari cara untuk melewati tembok besar Cina. Mick punya ide. Dia melemparkan satu persatu teman-temannya melewati tembok. Sementara itu, Mick menggunakan kayu dan batu besar untuk melempar dirinya sendiri. Percobaan pertama gagal. Dengan bantuan Duck yang menjatuhkan batu dari atas, Mike akhirnya berhasil terlempar melewati tembok. Singkat cerita, mereka telah sampai di kawasan hutan bambu. Panda kecil berlatih berjalan menikmati hutan tempat tinggal keluarganya. Dari arah yang berlawanan, kawanan gajah lari menuju ke arah mereka. Mereka pun lari karena takut terinjak. Untungnya, mereka berhasil lolos dan tiarap di samping jalur gajah. Tempat itu berbahaya bagi panda kecil. Mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Saat mereka semua terlelap, mereka tak sadar berada di kawasan dari ular besar. Dari balik semak, si piton di awal film tadi berniat untuk membalaskan dendam dengan orang tua panda dengan cara menyantap anaknya. Mick kembali bermimpi. Kali ini dia bermimpi buruk. Bukan hanya Oscar yang mengaku sebagai anak, teman-teman perjalanan Janus, Amor, Duck, dan teman di hutan semuanya mengaku sebagai anak dari Mick. Mick pun terbangun dari tidurnya. Alangkah kagetnya mereka karena panda kecil tak ada di tempatnya. Mereka semua panik mencari si panda tapi tak ketemu. Mick menyalahkan Oscar karena tak bisa menjaga panda kecil. Mick kembali menyalahkan teman-temannya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya, Mick memutuskan untuk pergi meninggalkan teman-temannya, diikuti dengan Oscar juga. Karena tak ada pilihan lagi, mereka semua pergi sendiri-sendiri. Kini tinggal si Janus yang ketakutan ditinggalkan sendirian. Dia mencoba untuk melawan rasa takutnya dengan mencari jejak dari hewan lain yang mencuri panda kecil. Janus akhirnya tahu kalau ada bau ular besar di sana. Tak jauh dari tempat mereka berpisah, Mick tersadar bahwa dirinya egois dan masih ada harapan untuk menyelamatkan panda. Hal ini dirasakan juga oleh Oscar. Dia merasa bersalah dan memutuskan untuk kembali lagi. Begitu pula dengan Duck dan Amor yang memutuskan untuk kembali menyelamatkan panda kecil. Mereka berlima kembali berkumpul menjadi satu. Para kera yang melihat peristiwa yang sebenarnya memberitahu Mick dan kawan-kawan bahwa si pitonlah yang mencuri panda kecil. Dengan petunjuk para kera, mereka semua menyerbu sarang si piton. Follow them! Di dalam sarang piton, panda kecil ketakutan karena sebentar lagi akan jadi santapan si piton. Terdengar suara gaduh dari luar yang membuat si piton terganggu. Ternyata di luar sarang ada Oscar dan Duck yang mengejek piton agar segera keluar melawan mereka. Piton berhasil terjebak. Kepalanya nubruk batu besar. Kesempatan ini digunakan untuk segera mengambil panda kecil. Tapi piton keburu tersadar. Dengan tatapan matanya, dia mencoba menghipnotis Oscar dan Amor, tapi digagalkan oleh Mick. Si piton kemudian melilit Mick dan gantian menghipnotisnya. Oscar datang menutup mata si ular, tapi dia dibanting dengan mudah, begitu pula juga dengan Mick. Amor mengalihkan perhatian si ular ketika si piton teralihkan. Duck terbang masuk ke dalam gua mengambil panda. Sementara itu, Janus berhasil melawan ketakutannya. Dia kemudian membantu Amor. Ekor piton berhasil diikat ke batang pohon. Janus menekan kepala si ular ke tanah. Sekarang piton terkunci tak bisa bergerak lagi. Mick gantian melempar si piton jauh ke atas langit. Singkat cerita, panda kecil berhasil diselamatkan dan tak ada yang terluka. Mereka bekerja sama sebagai tim dengan sangat baik. Kini mereka telah sampai di rumah panda kecil. Ortu panda telah lama sekali menunggu si anak yang tak ada kabar. Mereka akhirnya berhasil berkumpul bersama-sama.
Mereka harus segera berpisah satu sama lain. Doug dan Amor memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Janus ingin kembali menjadi alpha. Oscar dan Mick harus kembali ke hutan mereka. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Have a safe journey! Mick dan Oscar kini telah menjadi sahabat yang saling menerima dan menyayangi. Malam harinya, mereka kembali menemukan bungkusan di halaman rumah. Dan trip selanjutnya segera dimulai kembali.